Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom, saudara. Senang berjumpa kembali dengan saudara pagi hari ini dalam doa pagi kita, dalam teduh. Saya berdoa biar setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, mendengar isi hati Tuhan dalam hidup kita. Kehidupan setiap kita diubahkan, saudara semakin berkenan kepada Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami. Kami rindu menaikkan pujian, syukur, sembah kami. Yang kami naikkan dari hati kami yang sungguh mengasihi Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan, menerima setiap pujian dan sembah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku
Terima kasih Tuhan, Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku, Kau beriku kemenangan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu setia memimpin hidupku, selalu setia menjaga langkahku, selalu setia pelihara hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau tak pernah tinggalkan aku. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mengasihiku selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau terindah bagiku. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Kau Tuhan yang berjanji dan Kau selalu menepati janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami membuka hati kami, berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kita masuk dalam renungan yang terakhir ya saudara dalam seri kita tentang menunggu. Hari ini saya berikan judul renungan yang akan saya sampaikan, diubahkan di tengah penantian. Sepanjang minggu ini kita sudah bicara tentang menunggu ya saudara. Menunggu tidak selalu mengubah keadaan saudara. Tapi menunggu bersama dengan Tuhan selalu mengubahkan hidup kita. Saya berdoa di akhir minggu ini ya saudara, di akhir seri ini pertanyaan kita berubah ya saudara. Dari yang tadinya kita bertanya kapan ya Tuhan jawab doa saya. Kita ubah pertanyaannya jadi siapakah ya saya setelah saya menunggu. Siapa saya setelah saya lulus dari masa penantian ini.
Ya, karena penantian, menunggu bukan hanya bicara tentang apa yang kita tunggu, saudara. Tapi tentang siapa kita dibentuk selama kita menunggu. Menjadi siapa, menjadi pribadi yang seperti apa kita dibentuk selama kita menunggu. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan keempat. Firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat yang sangat indah, saudara. Dikatakan bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan akan memperoleh buah yang matang. Ya saudara, kita tidak berkata bahwa penantian itu mudah, saudara. Tapi ayat ini menegaskan bahwa penantian, ujian itu pasti menghasilkan sesuatu, menghasilkan kematangan dalam kehidupan setiap kita. Dan dikatakan supaya kita menjadi pribadi yang sempurna, yang utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Sehingga kita mengerti saudara bahwa penantian, masa-masa menunggu yang kita alami bukan sebuah ruang kosong, bukan sesuatu yang sia-sia. Tapi justru masa penantian ini adalah sebuah ruang pembentukan bagi setiap kita. Untuk jadi pribadi yang sempurna, yang utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Penantian selalu mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Ya saudara, setiap musim menunggu itu akan membentuk kesabaran kita, akan melatih ketekunan kita, bahkan menguji iman kita ya saudara, memurnikan motivasi kita. Kalau kita menyerahkan masa-masa penantian kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan keluar sebagai orang yang sama lagi saudara. Kita akan keluar menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang diubahkan, menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau kita menjalani masa-masa penantian ini bersama dengan Tuhan, mau tetap taat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan seringkali lebih fokus membentuk karakter kita daripada mengubah keadaan kita. Kita seringkali berdoa, Tuhan ubah situasi saya dong. Tapi seringkali Tuhan menjawab, aku mau membentuk hatimu terlebih dahulu. Aku mau membentuk hidupmu terlebih dahulu. Karena kalau saudara perhatikan ya, berkat tanpa diiringi dengan karakter yang bertumbuh ya saudara, dengan karakter yang baik, akan jadi beban loh, bukan jadi anugerah. Jadi kalau kita belum menjadi pribadi yang siap ya saudara, belum punya karakter yang diubahkan, belum punya hidup yang diubahkan. Ketika kita menerima berkat ya saudara ya, mungkin berkat itu pada akhirnya akan menjadi beban, bukan menjadi anugerah. Karena apa? Karena kita yang belum siap menerima berkat itu. Jadi pastikan ketika engkau ada di masa-masa menunggu di dalam hidupmu ini, engkau dibentuk, engkau diubahkan menjadi pribadi yang siap. Dan pada akhirnya kita keluar dari penantian dengan hati yang dewasa, dengan hati, dengan hidup yang diubahkan. Ya saudara, sepanjang minggu ini kita sering banget bahas tentang Daud ya saudara. Dalam masa-masa penantiannya dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap taat kepada Tuhan. Ya, kemarin kita juga sudah bahas bersama saudara, dia punya kesempatan untuk mengambil jalan pintas saat itu, tapi dia memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Dan pada akhirnya ketika waktunya tiba, Tuhan membuka jalan dalam hidupnya, Daud pun tetap menjadi raja, tapi tanpa dendam di dalam hatinya. Ya saudara, Yusuf pun demikian. Kalau kita perhatikan kisahnya, ketika waktunya tiba Tuhan mengangkat dia, menggenapi janjinya dalam hidupnya. Dia diangkat tapi hatinya tidak ada dendam lagi. Hatinya tidak pahit lagi. Kenapa? Karena di dalam masa-masa penantian mereka, di dalam masa-masa di mana mereka menunggu janji Tuhan itu digenapi, hati mereka diubahkan, hidup mereka diubahkan menjadi semakin dewasa. Ketika kita melewati masa menunggu, masa menanti ini dan kita diubahkan saudara pada akhirnya, itu adalah sebuah tanda penantian yang berhasil ketika kita diubahkan di tengah penantian. Jika hari ini Tuhan belum mengubah keadaanmu, mungkin dia sedang mengubah hidupmu terlebih dahulu. Hari ini saya berdoa saudara, biar di akhir seri kita tentang menunggu, apapun yang jadi keberadaan kita tetap setia dalam prosesnya, punya hati yang mau dibentuk,
mau diajar sama Tuhan. Sehingga ketika saatnya tiba, kita menjadi pribadi yang matang, yang sempurna, yang utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Kalau hari ini saudara masih menunggu, masih belum melihat perubahan yang kau harapkan, yang kau inginkan, saudara perlu ingat bahwa penantianmu tidak sia-sia, bahwa air matamu, doamu tidak ada yang sia-sia. Tuhan sedang menyelesaikan pekerjaannya, bukan hanya di sekitarmu, bukan hanya keadaanmu, tapi di dalam dirimu. Dan satu hari nanti saat engkau menoleh ke belakang, saat masa-masa penantianmu telah selesai, kau akan berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk masa-masa penantian yang kau izinkan terjadi, untuk setiap proses yang kau izinkan terjadi yang telah membentuk kehidupanku. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Untuk setiap engkau yang sudah berjalan sampai sejauh ini, yang tetap setia meskipun seringkali engkau lelah, meskipun seringkali rasanya mau menyerah, tapi engkau tetap percaya meskipun engkau belum melihat hasilnya. Hari ini ketahuilah bahwa engkau tidak sendirian. Ketahuilah bahwa Tuhan melihat setiap langkahmu, setiap langkah kecilmu, setiap doa yang kau ucapkan di tengah kesunyian, setiap doa yang kau naikkan di tengah padang gurun di dalam kehidupanmu, setiap ketaatan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tapi Tuhan lihat setiap langkahmu dan Tuhan lihat isi hatimu. Hari ini teruslah berjalan bersama dengan Tuhan, terus menunggu dengan iman percaya kepada Tuhan. Karena ketika waktunya tiba, kau akan melangkah masuk ke dalam musim yang baru, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai pribadi yang telah diubahkan dan dibentuk oleh kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kau yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, bentuk hidupku di masa penantian ini, di padang gurun yang sedang aku alami hari ini. Bentuk hidupku Tuhan, proses aku, bawa aku semakin kuat, bahwa aku semakin berkenan kepada Tuhan, sehingga Engkau dapati hidupku menjadi berkenan kepada Tuhan. Kau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, bentuk aku. Taruh tanganmu di dada pagi ini. Saudara, saya rindu berdoa buat saudara. Kasih Tuhan mengalir pagi ini. Kasih Tuhan mengalir pagi ini. Mengalir ya Tuhan. Menjamah setiap hati yang membutuhkan Engkau. Menjamah setiap mereka yang membutuhkan lawatanmu Tuhan. Mengalir ya Tuhan. Mengalir ya Tuhan. Sebab kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Sebab kami tidak mampu hidup di luar Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami membawa hati kami, menyerahkan hati kami, menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Ubahkan kami, bentuk kami. Di tengah-tengah masa penantian yang rasanya melelahkan, rasanya mau menyerah Tuhan. Tapi pagi ini kami memilih
untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk tetap menunggu, tetap menanti, tetap berharap dengan iman percaya kepada Tuhan. Kalaupun bukan situasi kami yang diubahkan, biarlah hidup kami yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga Engkau dapati kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang dalam pergumulan mereka Tuhan. Setiap umat-Mu yang menyampaikan permohonan doa, pergumulan doa mereka Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan bisnis mereka Tuhan, dengan masa depan mereka, dengan keluarga mereka, dengan hubungan mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini biar belas kasihan Tuhan dicurahkan. Pemulihan dari Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa setiap kami yang dengan dalam sakit penyakit Tuhan, hari ini Tuhan sembuhkan, pulihkan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kau menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan, memberikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah Tuhan, memberikan pengharapan bagi setiap kami yang berputus asa Tuhan, bagi setiap kami yang membutuhkan jawaban Tuhan. Hari ini Engkaulah jawaban dalam kehidupan setiap kami Tuhan, melewati setiap badai di dalam kehidupan kami, melewati setiap tantangan, setiap ujian di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami tidak sendiri, karena kami punya Tuhan yang besar yang bersama dengan kami. Dan kami tahu Tuhan yang besar itu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan tercurah bagi setiap umat-Mu yang berharap, yang berseru kepada Tuhan. Dan biar setiap kami hidup semakin berkenan kepada Tuhan, hidup taat kepada Tuhan. Biar setiap kami hidup dalam pertobatan senantiasa Tuhan. Kami ikut apa yang jadi kehendak Tuhan, ikut apa yang jadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang punya pergumulan doa rindu didoakan, saudara punya kesaksian mau dibagikan, saudara bisa kirimkan melalui DM Instagram saya, saudara, biar jadi berkat buat banyak orang, saudara. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini dengan penuh kekuatan, dengan penuh sukacita, yakin dan percaya Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita dan Dia mengasihi setiap kita. Sampai jumpa kembali dalam teduh selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Yesus.